Kalangan pengamat hukum asuransi menilai perusahaan asuransi Bakri Life dapat saja dipilotkan atau diputuskan bangkrut apabila memang tidak mampu membayar kewajibannya kepada nasabah. Nasabah dapat memanfaatkan jalur hukum kepilotan untuk mendapatkan haknya kembali. Pengamat hukum Menteri Perindustrian Fahmi Idris menilai perlu dilakukan penggabungan antara Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan. Penggabungan ini diperlukan untuk menghindari gesekan kepentingan ekonomi antara kedua departemen yang kerap terjadi. Menurut Fahmi, Bank Indonesia dan 41 bank nasional, pemirsa berkomitmen untuk meluncurkan produk tabungan tanpa biaya administrasi. Produk ini diberi nama Tabunganku. Deputi Gubernur Senior Direktorat Bea Cukai memastikan penerimaan bea dan cukai tahun 2009 mencapai target dan aman untuk pemerintahan baru. Hingga saat ini rata-rata pencapaian sudah berhasil berada di kisaran 78,16% atau 56,328 triliun rupiah dari total penerimaan. Pemirsa, hari ini Direktorat Bea Cukai Tanjung Priok berhasil mencegah ekspor kayu ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga 1,5 miliar rupiah. Menurut Dirjen Bea Cukai Anwar Supriyadi, penangkapan pada triwulan 3 tahun ini, pemerintah masih berharap pertumbuhan ekonomi bisa ditopang oleh konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, mulai pulihnya investasi di triwulan 3 dapat menjadi tanda ekonomi nasional sudah mulai pulih. Sementara itu, pemerintah mewaspadai ekspektasi peningkatan inflasi akibat adanya kenaikan harga komoditas internasional dan peningkatan konsumsi domestik. Menurut pemirsa, walaupun tidak di seluruh cabang, perbankan nasional masih beroperasi melayani nasabah hingga hari Jumat 18 September 2009. Salah satunya dilakukan Bank Mandiri Terbuka yang akan beroperasi hingga Jumat dan akan membuka kembali layanan Kamis 24 September 2009. Menurut Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menyayangkan sikap Departemen Keuangan yang tidak cepat dalam mengatasi masalah nasabah korban Bank Global. Penjualan motor selama bulan Ramadan melebihi rekor puncak penjualan motor pada Agustus tahun lalu. Turunnya penjualan motor selama tahun ini ternyata hanya 15% atau lebih baik dibandingkan prediksi sebelumnya sebesar 30%. Pelemahan dolar Amerika terhadap seluruh mata uang kawasan mendorong terus penguatan rupiah. Rupiah menyentuh level 9.600-an per dolar. Inflasi diperkirakan kembali meningkat pada bulan September dan Oktober seiring adanya bulan Ramadan dan Lebaran. Pada 2 bulan tersebut, inflasi dapat naik ke level 0,8 hingga 1%. Produksi ayam nasional tahun ini menurun menjadi 20 juta ekor per minggu. Penurunan jumlah produksi ayam ini secara langsung telah mendongkrak harga ayam potong per ekornya. Tidak hanya harga ayam, harga telur pun turut terkerek naik. Di bulan Ramadan ini, sejumlah pengamat mengkhawatirkan kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat pada tahun 2010 bila kenaikan harga bahan bakar minyak benar-benar terjadi. Menurut pengamat ekonomi Indef, Afiliani, inflasi dapat mencapai 8% atau naik dari asumsi pemerintah sebesar 6%. Dengan kalangan pengusaha menilai kebijakan Menteri Perdagangan menurunkan bea masuk impor gula tidak efektif menurunkan harga gula, apalagi masih banyak faktor yang mempengaruhi tingginya harga gula di Indonesia. Ketua Asosiasi, meskipun tidak mendapat jatah dana untuk membayar utang Garuda dalam APBN 2010, Kementerian BUMN tetap akan memperjuangkan agar Garuda mendapatkan alokasi dana untuk membayar hutangnya kepada Bank Mandiri. Kementerian BUMN mempersiapkan pendaftaran saham perdana Garuda Indonesia agar terrealisasi pada bulan April 2010. Untuk itu, segala langkah diambil secara seksama dalam menyelesaikan hutang Garuda kepada Bank Mandiri. Jika Garuda menjadi perusahaan publik, Kementerian BUMN menginginkan pemerintah tetap menjadi pemegang saham terbesar di Garuda, sedikitnya 51% agar Garuda tetap menjadi maskapai andalan Indonesia. Subsidi BBM sebenarnya belum bisa dilakukan sepenuhnya di Indonesia. Jika pengurangan subsidi BBM benar-benar sepenuhnya diterapkan, maka yang akan menderita adalah rakyat dan kalangan industri. Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa kecewa atas sikap DPR yang belum menemukan titik temu dan kesepakatan dengan pemerintah sehingga belum mensahkan Undang-Undang JPSK tadi malam. Menurutnya kecurigaan pasal 30 dan 31 akan digunakan pemerintah dan Bank Indonesia sebagai tameng kelegalan hukum atas penyelamatan Bank Senturi tidak beralasan. Pemirsa, kantor cabang PT Asuransi Jiwa Bakri Life di Surabaya, Jawa Timur menghentikan sementara proses pemasaran produk mereka karena mengalami masalah dana investasi. Namun kantor cabang masih tetap beroperasi seperti biasa untuk melayani para nasabah.
Anggota Komisi 11, Drajat Wibowo, menilai kasus gagal bayar asuransi Bakri Life harus ditindak secara hukum sebab menjatuhkan kredibilitas sistem keuangan di mata masyarakat. Jika perusahaan sebesar Bakri tidak dapat menjamin pengembalian dana masyarakat, maka institusi keuangan dengan skala lebih kecil akan semakin kesulitan menghimpun dana masyarakat. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tidak gentar apabila BPK berhasil menemukan adanya penyimpangan atas proses bailout Bank Senturi. Sri Mulyani menantang BPK agar menyebutkan siapa saja pelaku yang terlibat dan membeberkan rentetan kejadian yang menyebabkan negara mengeluarkan uang sebesar 6 triliun bagi Bank Senturi.